Bab 1953 Tarian Ganda Matahari dan Bulan 2. Para ksatria Templar dan prajurit gagak di dekat medan perang tidak dapat menahan akibat serangan ini dan hancur. Di medan perang sesungguhnya, hanya mereka yang paling kuat yang memenuhi syarat untuk berdiri. Akan tetapi, malaikat matahari dan malaikat bulan tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Mereka harus menekan Crow of Evil dan kemudian menyegelnya. Kalau tidak, begitu mereka memberi pihak lain kesempatan untuk berpisah, masalah mereka akan tak ada habisnya. Matahari dan bulan, tarian roda ganda. Bulan senyap membentuk medan bulan yang besar, dan kekuatannya yang seperti Merkuri terus menekan gagak dosa. Jika manusia biasa memasuki kekuatan seberat itu, mereka akan hancur menjadi pasta daging dalam sekejap. Hanya Midalen yang tidak terpengaruh sama sekali. Dia menunggangi ombak dan menyerbu ke arah Crow of Evil, langsung menebasnya dengan pedang besar di tangannya. Kekuatan matahari yang terik tak tertandingi. Ada banyak mata di wajah Midalen, yang memungkinkan dia menangkap semua pergerakan musuh secara dinamis. Sekalipun Crow of Doom hanya membuat sedikit gerakan otot, ia akan mampu melihatnya dan memprediksi rute serangan lawan. Terimalah penghakiman matahari, iblis. Midalen meraung dan menyerbu ke depan. Kekuatan matahari tercurah seketika, memenuhi langit dengan cahaya dan membuatnya sulit melihat apapun. Tampaknya di dalam matahari, ada dewa matahari yang mengusir setan gelap. Raungan tajam keluar dari mulut gagak kejahatan, dan dia menggenggam erat tombak pemakan setan di tangannya. Menghadapi serangan demi serangan Midalen, ia mampu menangkisnya dengan mudah. Meskipun dia ditahan oleh Yuehua, kecepatannya tidak merugikan. Dia mengayunkan pistol di tangannya dengan sangat cepat. Setiap bola mata di wajah Midalen berputar pada sudut yang berbeda, sehingga pedangnya juga dapat memprediksi sebelumnya di mana senjata Crow of Doom akan jatuh. Tabrakan antara pedang besar dan tombak pemakan setan sangatlah dahsyat. Suara gemerincing itu menggetarkan segala arah. Tabrakan kekuatan itu saja sudah menimbulkan badai yang amat mengerikan. Saril tergantung tinggi di bawah sinar bulan terang, mengangkat pedang satu tangan yang indah di tangannya, dan menggores heksagram perak besar di udara, goresan demi goresan. Bintang perak, cahaya suci, cahaya bulan, langit runtuh. Setelah heksagram diukir, ia dililitkan dalam lingkaran yang melambangkan bulan yang terang. Setelah menggambar jimat, dia tiba-tiba melompat ke langit. Pada saat ini, pusat medan perang telah diselimuti oleh badai yang dahsyat. Benturan senjata dan pedang, kecepatan yang berlebihan, benturan kekuatan yang sangat dahsyat, lenyapnya cahaya matahari yang menyala-nyala dan kekuatan kegelapan, semuanya mengakibatkan angin kencang menyapu bumi dan menghancurkan bumi. Meskipun Crow of Doom berada di bawah tekanan berat, dia tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan karena kecepatannya cukup cepat dan kekuatannya cukup besar. Setelah keduanya bertukar gerakan sekali lagi, mereka berpisah sebentar. Tiba-tiba, cahaya perak suci bersinar di atas kepala Crow of Doom. Ketika Crow of Doom mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah heksagram besar yang dikelilingi cincin jatuh ke arahnya. Lingkaran sihir itu jatuh terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung diselimuti olehnya. Dalam sekejap, lingkaran sihir itu meluas di bawah kakinya, dan kekuatan mengerikan yang mampu membelah gunung dan lautan menekan seluruh tubuhnya. Kekuatan ini menyeret Crow of Doom dan jatuh dengan cepat ke bumi. Tubuhnya mulai terpelintir dan berubah bentuk. Dan Midalen tidak memerlukan pengingat Sullivan. Dia mengangkat pedangnya dan menebas pada saat lingkaran sihir jatuh dari langit. Burung gagak jahat tiba-tiba membuka mulutnya, dan teriakan yang sangat melengking keluar dari paruhnya. Gagaga. Sayapnya terbentang seperti logam hitam, dan tubuhnya membengkak. Dia menahan kekuatan itu dan mengangkat tombak penelan setan lagi, lalu menghantamkannya keras ke arah Midalen. Hanya saja kali ini kecepatannya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena percepatan yang mendadak, Midalen tidak dapat beradaptasi. Pedang yang tadinya dipakai untuk menyerang, mendadak berubah menjadi pedang bertahan.
Ia pun menggenggam pedang itu erat-erat dengan kedua tangan untuk menangkisnya. Ledakan. Tombak itu menghantam pedang dengan keras dan melemparkan Midalen. Namun Midalen tidak mengalami celaka apapun, sebab sinar bulan yang menakutkan itu merupakan lautan Merkuri yang menyebabkan tekanan berat pada Crow of Doom. Namun bagi Midalen, sinar bulan yang terang itulah yang dengan lembut melindunginya. Midalen terlempar ribuan meter jauhnya, dan kekuatannya telah diredam oleh cahaya bulan sepanjang perjalanan. Setelah menyesuaikan keadaannya sendiri, Midalen langsung menyerbu ke arah Crow of Sin, tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Tidak jelas apakah kamu bisa membedakannya saat masih hidup, tapi aku akan mencegah hal itu terjadi. 36 sayapnya terbentang megah, dengan nyala api matahari yang cemerlang mengalir di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya seperti lapisan jubah mandi Dewa Matahari. Saril mengangkat pedang di tangannya lagi ke kejauhan, dan mengukir rune di udara seperti bintang. Ia mengukir karakter-karakter kuno di udara, disertai beberapa simbol dan tokoh misterius, sembari melantunkan mantra dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemuliaan Tuhan terpantul pada bulan yang terang. Bidadari bulan, dengarkanlah panggilanku. Gunakan cahaya bulan suci sebagai pedang untuk menebas ilusi iblis. Hai kamu manusia kegelapan, hai kamu pelaku kejahatan terkutuk, gemetarlah di hadapan tatapan rembulan. Dalam kegelapan tak berujung itu, cahaya bulan akan menjadi belenggu dan ketakutanmu. Pergilah iblis, menjauhlah dari tempat suci ini dan jangan pernah mengganggunya lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, mantranya pun selesai, seperti gulungan panjang yang terbentang di depannya. Kekuatan ini muncul di antara langit dan bumi. Kemudian rune-rune itu pun melayang terbawa angin. Dan pedang-pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh cahaya bulan perak pun muncul di angkasa di hadapannya. Pedang panjang terbentang di langit, dengan bilah menghadap ke atas, mengarah ke Crow of Evil di kejauhan. Menghancurkan. Saril memberi perintah, dan ribuan pedang Silver Moon berkumpul menjadi sungai yang deras, menderu menuju seluruh area tempat Crow of Sin berada. Pada saat yang sama, Midalen datang dari arah lain, seperti Dewa Matahari, dan menebas dengan pedang raksasa di tangannya. Tarian roda ganda matahari dan bulan, kemampuan keduanya menggabungkan kekuatan dan kekuatan super, pertarungan jarak jauh dan jarak dekat, serta kemampuan kendali dimaksimalkan, dan kerjasama berjalan mulus. Walaupun mereka hanya dua mutan tingkat kereta hitam, mereka mampu menjadi ancaman bagi uskup putih tingkat tinggi berkat penggunaan teknik serangan gabungan mereka yang sempurna. Menghadapi situasi semacam itu, Crow of Doom tidak punya cara yang tepat untuk mengatasinya. Dia hanya bisa menahan tekanan berat dari Moonlight Domain, menahan sungai yang dibentuk oleh pedang bulan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian membagi perhatiannya untuk bertarung dengan Midalen. Ia merupakan simbol kekuatan militer dan tidak takut pada musuh, melambangkan semangat tak kenal takut dari klan Druk. Tetapi saat ini, orang-orang di seberang tidak menginginkan kehancurannya, tetapi ingin menyegelnya sebelum dia berubah menjadi sejumlah besar gagak jahat tingkat super yang tidak dapat mereka hadapi.